untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang ada di petilasan Keraton Mataram. Setelah kemarin kita ke Panembahan Senopati ya, sekarang kita berada di bekas Keraton Sultan Agung. Yang masyhur itu Sultan Agung itu jadi raja yang menyerang VOC itu di abad ke-16 itu. Nah ini tempatnya, cuman situsnya masih belum sempurna ya, jadi ini rusak ya teman-teman. Nanti kita sambil muter sambil cerita-cerita ya. Sultan Agung lahir 1593 teman-teman, jadi di abad ke-16an ya. Beliau lahir dengan nama Mas Rangsang, begitu agak besar berganti nama dengan nama Jatmiko. Beliau naik tahta itu menggantikan saudaranya, yaitu Pangeran Martopuro ya. Jadi beliau itu kan anak dari Prabu Hanyokroowati dan Ratu Mas Adityah Banowati itu. Jadi seharusnya penerus dari Prabu Panembahan Hanyokroowati itu adalah saudaranya Pangeran Martopuro. Dikarenakan karena sakit ya, Pangeran Martopuro itu naik tahta itu cuman 1 hari, kemudian digantikan dengan Sultan Agung. Sultan Agung itu membawa kepada peradaban kebudayaan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dalam berbagai bidang ya, seperti militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kita tahu puncak kejayaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung itu pada tahun 1627 itu teman-teman. Jadi Sultan Agung itu adalah sosok pemimpin yang amat sangat adil dan sangat bijaksana ya. Jadi beliau itu kecilnya itu sudah dimasukkan ke pondok pesantren, yaitu di pondok pesantren di Jejeran yang dipimpin oleh Kiai Jejer itu. Beliau itu adalah murid Sunan Kalijogo gitu. Jadi Sultan Agung itu digembleng oleh Kiai Jejer. Karenanya ya kita tidak kaget kalau beliau setelah menjadi Raja Mataram itu menjadi raja yang arif dan bijaksana. Jadi beliau itu penguasa ya, salah satu penguasa lokal yang pertama yang secara besar-besaran itu melawan VOC yang dulu itu dipegang oleh J.P. Kun, gubernur Hindia Belanda itu. Pada tahun 1628 dan 1629 itu beliau melancarkan serangan ke Batavia itu secara besar-besaran itu. Karena apa alasannya teman-teman? Jadi Sultan Agung itu sudah mempunyai visi yang sangat maju, karena adanya VOC itu akan membahayakan ya hegemoni kekuasaan Mataram. Jadi karena Sultan Agung itu berambisi itu menyatukan Nusantara ini. Jadi wilayah yang ditaklukkan itu Jawa semuanya, sampai ke Surabaya, ke Madura, ke Kalimantan, bahkan di Jambi, Sumatera itu semua bisa disatukan oleh Sultan Agung. Kemudian kehadiran VOC itu juga menghambat penyebaran Islam di Jawa ini. Lalu dalam bidang ekonomi Sultan Agung itu memindahkan ya penduduk Jawa Tengah itu ke Kerawang, Jawa Barat. Jadi di sana dibuka persawahan yang luas. Jadi kalau sekarang itu namanya transmigrasi lah. Gitu. Jadi dipindahkan penduduk Jawa itu ke Jawa Barat.
Kemudian dalam pendidikan itu Sultan Agung itu memberikan pengajaran ya kepada rakyat gitu kan. Kemudian dekat dengan ulama. Ulama itu diberikan kedudukan yang terhormat sebagai pejabat anggota Dewan Penasihat Tinggi Kerajaan. Oleh karenanya itu kebijakan dan penegakan keadilan itu baik ya di masa kepemimpinan beliau. Karena apa? Orang-orang yang dekat dengan dia, dengan beliau itu, dan yang mengelilingi Sultan Agung itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang arif dan bijaksana. Kemudian dalam struktur pemerintahan itu mendirikan lembaga Mahkamah Islam. Jadi benar-benar Islam itu dijadikan rujukan tatkala Sultan Agung itu memimpin kerajaan Mataram. Kemudian dalam bidang budaya itu Sultan Agung menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan lokal dan Hindu itu dan Islam dijadikan satu. Misalkan mengadakan grebek Idul Fitri, grebek Mulut, mengenalkan penanggalan tahun Saka, dan mengarang itu kitab filsafat ya, Sastro Gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram itu. Jadi amat sangat makmur dipimpin oleh Sultan Agung kerajaan Mataram Islam. Jadi teman-teman, Sultan Agung itu wafat ya tahun 1945. Kemudian kepemimpinan itu diteruskan oleh putra mahkotanya itu, yaitu Mas Sayyidin atau terkenal dengan Amangkurat pertama. Gelar Sultan Agung itu yaitu adalah Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawi. Jadi beliau itu mengemban kepemimpinan itu dengan dasar para ulama, dengan dasar Islam, sehingga masyhur dan kita ketahui bahwasanya di atas kepemimpinan Sultan Agung kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, khususnya pada tahun 1627-1630 Masehi. Ini adalah peta Keraton Mataram di Kerto ya, yang dipimpin oleh Sultan Agung. Kuning itu adalah alun-alun ya teman-teman. Kalau yang merah itu adalah Siti Hinggil. Siti Hinggil itu tempat pertemuan raja, para pejabat keraton, dan para tamu kerajaan ya. Sedangkan yang biru itu adalah tempat keluarga keraton. Ini adalah sketsa yang dibuat oleh orang Belanda teman-teman mengenai Keraton Kerto ya. Jadi keraton itu menghadap ke utara seperti Keraton Ngayogyakarta sekarang ini. Ya, di bagian ujung itu adalah alun-alun. Semuanya itu dikelilingi pagar. Pagarnya bukan dari bata atau dari batu, tetapi bentengnya itu semua itu dari kayu jati, kayu teman-teman. Jadi kayu jati yang ditata rapi tinggi seperti itu. Alun-alunnya sangat luas. Nah, di situ ada istal kuda untuk menambatkan kuda, ada bangsal tempat ruang tunggu dan bangsal kecil ya, dan ada ringin itu. Biasanya ada ringin. Kemudian dibatasi dengan gapura. Itu. Jadi gapuranya itu tanpa pintu, teman-teman. Jadi langsung aja itu. Jadi bisa keluar masuk itu tanpa ada pintunya. Kemudian masuk ke dalam itu ada bangsal di samping kanan dan kiri itu. Nah, di situ ada bangsal yang bisa menampung sekitar 50 sampai 60 tamu setiap bangsalnya itu. Tanah dari tanah ya teman-teman. Jadi bangsalnya itu tidak ada keramik yang di bawahnya, dulu belum ada. Itu cuman tanah aja yang diperkeras gitu. Kemudian kalau mau masuk ke dalam itu ada gapura kembali. Nah, di situ juga tidak ada pintunya ya. Cuman dikasih tabir seperti itu. Nah, di dalam itu adalah balai tempat raja menemui tamu. Saat sketsa ini dibuat ya, jadi waktu itu
belum dibangun, yaitu namanya Siti Hinggil. Siti Hinggil itu tempat bertemunya raja dengan para tamu. Yang dipertinggi Siti Hinggil itu tanah yang tinggi itu. Ini pada tahun ini belum dibuat Siti Hinggil. Jadi Keraton Kerto, inti dari Keraton Kerto itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dikelilingi oleh benteng dari kayu jati yang sangat tinggi. Kemudian ada alun-alun. Di luar alun-alun itu ada masjid ya, Masjid Agung. Setiap keraton Mataram Islam itu pasti ada Masjid Agung di sisi barat daripada alun-alun. Oke Pak, nah, ini masih dipugar ya teman-teman, jadi belum sempurna ya. Ya alhamdulillah masih ada sisa-sisanya. Nah ini cagar budaya Situs Kerto, namanya Situs Kerto, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Ini Situs Kerto, ini ya keratonnya Sultan Agung ya di sini ini dulu di abad ke-16 ini. Jalannya masuk teman-teman kalau kalian pengen ke sini. Kita masuk aja ya. Oke, kita masuk. Jadi Sultan Agung itu adalah Raja Mataram ya. Kerajaan Islam ketiga yang ada di Jogja ya. Pertama di Kota Gede, kemudian pindah ke Pleret sini, Pleret Bantu. Kenapa dipindah itu? Apakah ada percekcokan atau yang lain? Tidak. Ya, menurut sejarah itu karena ilham atau wangsit ya, keraton harus dipindah. Misalkan kita punya rumahnya pindahlah gitu. Pengen suasana baru. Nah, disinilah kerajaan yang mencapai puncak keemasannya ya, kemasyurannya ya. Sultan Agung di bawah kekuasaan Sultan Agung saat itu. Luar biasa. Nah ini masih dipugar teman-teman. Jadi nggak tahu ya ini sejarahnya gimana kok bisa ambles bumi kayak gini. Ambles itu masuk ke bawah gitu. Nah ini masih dicari-cari itu bata-batanya. Nah ini bata-batanya zaman dulu. Ini 4 abad yang lalu. Nah seperti ini. Ini para ahli juga kebingungan ini. Paling ini. Jadi soalnya tidak menjadi satu gitu ya. Ini bagian apa, itu bagian apa. Cuman para ahli itu memang sabar-sabar. Jadi perlahan-lahan gitu. Nanti ketemu titiknya nanti. Batanya bata biasa teman-teman. Ini batu tanah ya. Yang dipakai itu. Kalau yang di Panembahan Senopati sana, betengnya itu dia beteng dari batu putih, kapur gitu. Batu kapur ya. Nah ini seperti ini. Ini belum ada penjelasan sama sekali. Ini bagian apa, ruangan apa, untuk apa, belum ada. Kalau itu ini ompak itu pondasi dari tiang ompak itu, tiang kerajaan dulu itu. Nah seperti ini ditemukan. Ini luar biasa para pegawainya ini. Jadi memang hati-hati bener teman-teman. Jadi ini belum menggambarkan keadaan sesungguhnya ini. Nah itu tuh batu, dia biasanya bangunan dulu, bangunan ini, istana ini baru kelihatan. Nggak tahu ya bisa terbenam ke bawah itu karena apa itu zaman dulu. Masih proses pemugaran dilakukan teman-teman. Jadi masih butuh berapa lama belum tahu ini. Atasnya juga sudah dibangun ini rapi biar nggak kepanasan para pekerja ini.
Serius bener, serius. Jadi ke dalamnya ini hati-hati bener ini. Tuh batu-batu tadi. Cuman nggak ada tulisan soalnya ya. Ini menandakan apa gitu kan. Biasanya kan ada prasasti. Nah ini tadi ompaknya itu teman-teman. Ompak itu pondasi dari tiang. Nah ini tiang. Ini ompak kidul. Jadi lumayan besar. Ompak utara, ompak selatan. Nah ini bekas bangunannya. Kita memasuki area Masjid Agung Mataram ya teman-teman. Ini adalah Masjid Agung yang dibangun Sultan Agung. Kalau sekarang bernama Masjid Takorub Kanggotan, di mana setiap kerajaan Islam itu pasti mempunyai masjid agung. Biasanya itu di sebelah barat alun-alun ya, seperti Keraton Ngayogyakarta itu Masjid Kauman itu juga terletak di sebelah alun-alun utara, sebelah baratnya alun-alun utara. Di belakang masjid ini ada komplek makam ya. Ini diduga salah satu ulama di masa itu dimakamkan di komplek sini. Ini menjadi tempat pemakaman umum ya teman-teman. Jadi tidak khusus seperti pemakaman para raja itu, tapi ini dijadikan tempat makam umum. Ya salah satunya ulama di masa Sultan Agung dimakamkan di sini. Sampai di sini teman-teman video dari tempat kerajaan Keraton Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sekarang menjadi sebuah desa yang amat sangat luas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke media sosial lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.